Oke, baik selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bu Cahya selaku dosen pengampu dari mata kuliah PSP. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Amos beserta dengan rekan saya yaitu Alicia akan mempresentasikan dari laporan ataupun laporan dari variabel work-life balance yang kami buat. Oke, baik untuk yang bagian pertama mungkin akan dijelaskan oleh Alicia. Silakan Alicia. Oke, yang pertama ada kajian pustaka. Nah, di sini work-life balance itu merupakan elemen penting dalam menjaga dan mencapai keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan bekerja. Work-life balance ini merupakan usaha seseorang untuk menyeimbangkan dua atau lebih peran yang dijalaninya. Itu menurut Fisher 2019. Nah, eh, Fisher juga berpendapat bahwa pekerjaan itu mengganggu urusan pribadi, maka akan mengganggu keseimbangan kehidupan kerja. Fisher juga menyatakan bahwa dalam pekerjaan keseimbangan hidup, terdapat perilaku individu di mana hal ini dapat menjadi sumber konflik dan energi individu. Nah, menurut Fisher juga, work-life balance itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama itu ada work interference with personal life. Ini tuh sejauh mana pekerjaan mampu menjadi pengganggu kehidupan pribadi seseorang. Terus yang kedua itu ada personalized interference with work. Itu mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya. Terus yang ketiga ada work enhancement of personal life. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi seseorang meningkatkan performa individu pada kehidupan pekerjaannya. Terus yang keempat ada personalized enhancement of work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pekerjaan seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan individu dalam kehidupan pribadinya. Next, Mos. Oke, terus selanjutnya ada proses adaptasi. Yang pertama itu alasan kami menggunakan adaptasi tentang work-life balance itu karena ingin melihat bagaimana mahasiswa menghadapi kehidupan bekerja pada usia 18 sampai 25 tahun dengan status mahasiswa yang sedang bekerja. Yang kedua, sampel penelitian yang kami ambil yaitu mahasiswa yang rentan usianya 18 sampai 25 tahun karena kami ingin melihat individu dengan usia 18 sampai 25 tahun sudah legal untuk bekerja dan banyak individu juga yang berkuliah disampingkan bekerja untuk memenuhi kehidupan pribadi. Oleh karena itu, kami di sini ingin melihat bagaimana mahasiswa menyimbangi antara bekerja dengan kehidupan pribadi. Terus yang ketiga, kami menemukan kami memakai dua translator untuk mentranslate alat ukur ini. Translator pertama itu namanya Fikri Hayat yang merupakan seorang asisten housekeeping manager Royal Caribbean Group. Terus translator kedua itu bernama Dini Lisnawati yang merupakan seorang kepala sekolah RA Nurul Jannah Kabupaten Bandung. Yang keempat itu ada hasil dan expert judgment yang keluar. Itu tidak banyak yang perlu direvisi. Hanya 4 item perlu diperbaiki karena redaksinya agar lebih mudah dimengerti bahasanya. Next. Nah, di sini ada tampilan skala. Nah, yang pertama itu bagian pertama itu berisikan informasi pelaksanaan penelitian yang dibuat beserta dengan informasi kriteria yang dibutuhkan. Terus
Di bagian kedua ini ada formulir persetujuan untuk responden mengisi kuesioner. Next. Bagian ketiga ini bagian pengisian data demografi untuk responden. Terus di bagian 4 ini merupakan kriteria cara menjawab persoalan dan lembar pengisian kuesioner penelitian. Oke, untuk berikutnya adalah pembahasan tentang perhitungan hasil data. Oh ya, mungkin sedikit klarifikasi ya tentang teori yang kita pakai itu dari Visser tahun 2009. Nah, tentang perhitungan hasil data berdasarkan perhitungan SPSS hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan oleh kami sebagai tim peneliti, didapatkan hasil uji reliabilitas dengan Cronbach alpha atau koefisiennya itu 0,918 dari 20 item. Nah, angka tersebut itu termasuk dalam kategori yang dikatakan cukup tinggi karena berada dalam rentan 0,8 hingga 1. Analisis reliabilitas digunakan untuk mengetahui reliable atau tidaknya item yang digunakan. Jika terdapat item yang tidak reliable, item tersebut tidak digunakan atau dibuang. Seperti pada item nomor 11, 14, 21, dan 22. Hasil uji korelasi validitasnya di bawah 0,3, sehingga 4 item ini tidak digunakan atau dibuang. Nah, item dikatakan memiliki diskriminasi yang baik apabila item memiliki nilai indeks corrected item, total correlation lebih besar dari 0,3 dan ini dikatakan oleh menurut Azwar tahun 2012. Oleh karena itu, tim peneliti hanya mengambil 20 dari 24 item. Nah, berikutnya adalah perhitungan hasil data dari uji reliabilitasnya, yang dimana dari item yang sudah ada, item yang sudah dianalisis, atau melalui proses eliminasi, dari 24 item menjadi 20 item dan didapatkan hasil 0,918 dari Cronbach alpanya. Nah, ini berupa perhitungan hasil datanya yang dimana di sini semuanya eh, di atas dari 0,3 dan untuk item yang di bawah 0,3 itu kami eliminasi. Ada terdapat 4 item yang kami eliminasi, baik dari nomor baik dari nomor 11, 14, 21, dan juga 22. Karena hasil dari koefisiennya itu tidak melebihi dari 0,3. Nah, untuk berikutnya, nah, berikutnya masuk pada proses pengambilan data. Dalam proses pengambilan data, peneliti itu menyiapkan, kami sebagai tim peneliti itu menyiapkan Google Form untuk penyebaran kuesionernya. Dan pengambilan data yang kami lakukan selama pelaksanaan berlangsung itu memakan waktu sekitar 6 hari untuk mendapatkan jawaban dari 109 responden secara keseluruhan. Dan data yang didapatkan terdapat eh, yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Oleh karena itu, kami menghapus 4 hasil responden yang tidak sesuai dengan total responden, yang akhirnya kami mengolah data dengan 105 responden. Hal ini bisa tidak sesuai karena terdapat hal yang tidak sesuai, seperti mulai dari usia dan juga bagian pengisiannya yang tidak dilanjutkan. Nah, untuk berikutnya, setelah dilakukan tabulasi data, peneliti peneliti menghitung reliabilitas dan validitas data menggunakan SPSS dengan mendapatkan reliabilitas 0,918 yang tergolong cukup tinggi dan validitas itemnya tuh sejumlah 20 item. Pada pengolahan data utama menggunakan batas validitas 0,3 karena dimaksudkan agar pembaca dapat mengevaluasi sejauh mana data hasil penelitian dapat dipercaya. Dan pada proses modifikasi skala psikologi serta pengambilan data 24 item, ada 4 data yang tidak valid karena di bawah 0,300. Seperti yang sudah dibahas tadi, karena hasilnya di bawah 0,3, oleh karena itu kami mengeliminasinya. Nah, berikutnya, kekurangan dan juga kendala yang dialami selama peneliti mengambil data. Pada saat modifikasi skala, terdapat data yang tidak valid
sehingga mengharuskan kami menghapuskan 4 data dari 109 responden menjadi 105 karena tidak sesuai dengan kriteria yang kami perlukan atau butuhkan. Pada bagian data demografi, pernyataan tentang jabatan atau pekerjaan apa yang sedang dijalani itu tidak dicantumkan, sehingga responden itu kurang mewakili kriteria yang kami butuhkan sebagai tim peneliti. Lalu yang ketiga juga penyebaran item dari alat ukur yang ada, khususnya pada dimensi work engagement of personal life dan juga personal life engagement of work, hanya tersisa satu item setelah dianalisis. Oleh karena itu, kurang mewakili aspek yang ingin diukur. Untuk pada bagian dimensi yang pertama, itu terdapat beberapa item yang cukup banyak. Dan juga pada dimensi yang kedua. Nah, namun pada dimensi ketiga, yaitu yang telah disebutkan tadi, yaitu WEPL atau Work Engagement of Personal Life dan juga Personal Life Engagement of Work, itu dari adanya 3 item yang dieliminasi itu 2 dan masing-masing hanya terdapat 1 item yang mewakili satu dimensi. Oleh karena itu kurang mewakili aspek yang ingin diukur. Nah, karena kriteria yang dibutuhkan merupakan mahasiswa se-Indonesia, maka responden yang dibutuhkan itu perlu lebih dari 100 responden, serta perlu mencantumkan daerah atau wilayah asal dari responden tersebut, agar dapat mewakili kriteria mahasiswa se-Indonesia. Nah, untuk bagian kesimpulan, boleh dilanjutkan oleh Alexia. Oke, untuk bagian kesimpulan ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mendapat hasil pengujian realitas Cronbach Alpha itu terhadap 105 responden dan termasuk dalam kategori tinggi yaitu 0,918 dengan total item valid dengan batas correct item total correction 0,300 yaitu sebanyak 20 item. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan di Indonesia cenderung lebih signifikan untuk mahasiswa, sehingga tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan tingkat stres ini lebih rendah. Oke, baik. Untuk saran mungkin boleh dilanjutkan oleh Alexia. Silahkan. Oke, ini yang terakhir ada saran. Saran untuk peneliti berikutnya itu ada dua. Yang pertama, untuk menambah lebih banyak item, khususnya yang terdapat pada dimensi work assessment of personal life dan personal life assessment of work agar dapat mewakili aspek yang ingin diukur walaupun sudah melalui proses penyeleksian atau analisis item. Terus yang kedua ada pengambilan data yang ada di demografi itu perlu dibuat lebih lengkap dan detail, sehingga informasi yang akan didapatkan itu lebih lengkap dan lebih mewakili responden yang dibutuhkan. Sama seperti pada penelitian ini itu tidak tercantum jabatan atau pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Oleh karena itu juga tidak dapat tidak eh, as, tidak dicantumkan asal wilayah pengisian responden agar bisa mewakili responden mahasiswa seluruh Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang work-life balance yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.